البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, setorkan terlebih dahulu akhir-akhir pantun yang sudah kita lewati dan sudah kita hafal, barakallahu fikum, mulai dari walaysa wajibun bil iqtidari. Walaysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'al dirari wa kullu mahzurin ma'al darura bi qadri ma tahtajuhu darura wa tarju ahkamu lil yakini wa la yajibu shakku lil yakini. Apa? Apa? Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was siyab wal hijarah. Awa, tafadhal. Awa. Awa. Antum hafal? Ya. Awa, tafadhal. Awa, tafadhal. Langsung ke situ. Ulangi yang awalannya. Ayo. Ayo. Walaysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'al dirari wa kullu mahzurin ma'al darura wa qadri ma tahtajuhu darura wa tarju al-ahkam lil hakimi wa la yuzilu shakku lil hakimi. Al-aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was siyab wal hijarah. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-'Allamah Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, usulut taharah, asal-usul hukum taharah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asalnya itu suci sampai benar-benar yakin bahwasanya keluar daripada hukum asal tersebut. Qala al-Imam Sa'di rahimatullah alaih, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was siyabi wal hijarah. Hukum asal air kita, tanah, bumi kita, pakaian kita dan bebatuan itu suci hukum asalnya. Paham ya? Hukum asalnya suci. Antum duduk di atas batu, itu enggak perlu antum wudu lagi. Enggak batalkan wudu. Selama apa? Selama kembali ke hukum asal tadi itu. Tapi ternyata batunya itu sudah apa? Berlumuran dengan air kencing. Atau berlumuran dengan zat-zat TA1. TA1 itu kotoran manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum.
Nah, itu nanti bagaimana? Kembali kepada hukum yang berikutnya. Karena sudah ada zahirnya, sudah ada apa? Bisa dipastikan, nah antum duduk situ najis sudah. Paham ya? Tapi hukum asalnya ketika enggak ada sesuatu, kembali ke hukum asal, suci. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Qala al-'allamah Sa'di rahmatullahi alaih, "Fal miyahu kulluha biharuha wa anharuha wa abaruha wa 'uyunuha wa jami' ma tahtawi 'alaihi ard." Kalau yang sahih wallahu al-jami' yang benar kelihatannya ya. Wa jami' ma tahtawi 'alaihi al-ard min at-turab wal ahjar was sibakh wal rimal wal ma'adin wal ashjar wa jami'u asnafil malabis kulluha taharatun hatta yatayaqqana zawalu asliha bi turu'in najasati 'alaiha. Perhatikan baik-baik itu. Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi mengatakan, maka air-air, semua jenis air seluruhnya, lautannya, sungainya, sumurnya, mata airnya, nah, kemudian seluruh, yang benar wa jami' itu ya, dan seluruh apa-apa yang terkandung, yang ada terkandung di dalam bumi ini berupa tanah, ahjar, bebatuan, wasibah, sibah itu disebutkan semacam garam, paham ya, semacam garam itu ya, warrimal, rimal itu pepasiran, pasir, wal ma'adin, benda tambang, wal ashjar, pepohonan, wa jami' asnabil malabis, dan seluruh jenis pakaian, kulluha taharah, semuanya taharah, paham ya. Dan untuk sibah ini ada yang mengatakan apa, yang memaknakan semacam garam atau air payau atau rawa, atau air-air rawa itu ya. Jadi kalau antum misalkan biasanya di dekat-dekat hutan itu air-air rawa kan ada kan ya, rawa-rawa itu ya, ngeri gitu ya. Biasanya ada hewan-hewan yang berbisa di situ. Paham ya? Nah, itu maksudnya airnya bagaimana airnya? Nah, barakallahu fikum, untuk benda-benda yang situ bagaimana hukum asalnya? Suci. Paham maksudnya ya? Nah, ma'adin itu benda tambang, barang tambang seperti emas, perak, suci. Nah, apa kata beliau? Kulluha taharah, semuanya suci, hatta yatayaqqana zawalu asliha, sampai benar-benar yakin hilang hukum asalnya, bituru'i an-najasati 'alaiha, dengan munculnya najis. Nah, barakallahu fikum, pada benda-benda tersebut. Turu' itu maksudnya adalah apa? Muncul. Paham ya? Nah, muncul atau nah barakallahu fikum ya, tertimpa padanya gitu. Artinya sama. Nah, jadi setelah muncul adanya najis itu, maka baru dikatakan najis. Wa illa hukum asalnya apa? Taharah, suci. Paham insyaallah ya? Ya, nah barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi Fatawa An-Nur 'ala ad-Darb, al-ma'u tahurun la yunajjizuhu syai'un. Nah, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan hukum asalnya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya, illa ma ghalaba 'ala ta'mihi aw launihi aw rihihi binajasatin. Kecuali apa? Kecuali yang air tersebut sudah terkalahkan, mungkin terkalahkan rasanya, warnanya, baunya dengan suatu najis. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau airnya misalkan banyak, najisnya sedikit, enggak berubah warna, rasa pun enggak berubah juga, bau enggak berubah, hukum asalnya suci. Paham belum? Abdullah. Jadi kalau antum misalkan punya air di bak gitu, kemasukan setetes air kencing misalkan. Nah, posisinya apa? Bak tidak mengubah baunya, tidak mengubah warnanya, tidak mengubah rasanya. Nah, barakallahu fikum, hukum globalnya kembali hukum asal, suci. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti air laut, seperti air sungai. Antum ketika wudu di air sungai, walaupun di sana banyak orang lagi BAB di sebelah sana misalkan, air sungainya mengalir itu ya. Nah, di situ hukum asalnya antum apa? Nah, bersuci di situ enggak masalah. Karena posisinya apa? Tidak mengubah air sungai tadi itu. Kecuali kalau air sungai semuanya menjadi kuning misalkan. Antum wudu di situ ya enggak boleh. Apa maksudnya ya? Nah, sudah berubah warnanya kan? Nah, atau memang air sungainya ternyata berbau air kencing. Nah, antum jangan wudu di situ, berhati-hati. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini memang hukum global seperti ini antum hafal baik-baik ya. Jadi hukum asal air itu suci. Nah, tidak ada satupun yang menajisinya, kecuali kalau sudah terkalahkan airnya tadi dengan warnanya atau dengan
rasa atau dengan bau dengan suatu najis. Mahum soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena terkadang muncul seperti ini dan terkadang antum menyaksikan dan juga mungkin merasakan itu ya. Airnya suci atau tidak ini? Na'am barakallahu fikum. Kalau yang jatuh ke air tadi benda yang tidak najis, walaupun istilahnya globalnya itu banyak, itu paling minimnya apa tetap enggak najis. Ya cuman bau gitu aja. Seperti apa? Seperti na'am barakallahu fikum kotoran cicak. Yang identiknya warnanya apa hitam putih itu ya. Baunya bukan main itu. Itu enggak najis. Antum misalkan lagi sholat ternyata antum lagi sujud, kok tiba-tiba nempel di dahinya, paham ya? Antum pegang ini, kok bau misalkan, antum nggak perlu wudu, hukum asalnya tetap sah sholatnya nggak masalah. Cuman itu termasuk kotoran itu ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan ta'um bihil balwa, maksudnya itu sudah menyeluruh balak seperti ini karena cicak itu termasuk hewan yang hampir di sebuah tempat ada gitu loh. Terkadang kotorannya itu kan antum tahu sendiri. Nah baunya sudah nggak sedap, ya nggak. Kemudian apa barakallahu fikum. Nah, hampir di setiap tempat ada gitu. Nah, seperti itu hukum globalnya ya kembali ke hukum asal enggak najis karena bendanya aja tidak najis. Paham maksudnya ya? Nah. Kita lihat di sini. Fa idza lam yataghayyar syai'un min sifatihi tsalas, at-ta'm wal laun war rih bin najasatin fa innahu yajuzul wudu' bihi masyaallah. Apabila air tersebut tidak berubah sedikit pun dari sifat-sifat yang tiga tadi, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, baunya enggak berubah dengan suatu najis, fa innahu yajuzul wudu' bihi, maka boleh wudu dengannya. Paham belum? Antum misalkan lagi susah nyari air. Ternyata antum punya semacam tandon, tahu tandonnya untuk intinya untuk menampung air gitu. Di tampungan tersebut ternyata apa? Ternyata qadarul masyafa'al ada orang dia kencing sembarangan misalkan. Di tandon tersebut. Kemudian air kencingnya menimpa tandon tadi. Airnya bercampur di situ. Posisinya kita mau wudu ini bagaimana ini? Padahal airnya susah, mencarinya susah. Kemudian posisinya apakah semua satu tandon kita buang airnya atau boleh dimanfaatkan, boleh digunakan? Disebutkan para ulama selama tidak berubah tiga ini, warna, kemudian rasa, bau, kembali hukum asal suci. Maksudnya, contohnya ada satu tangki air. Kemudian ternyata apa? Ketuangan 2 tangki air kencing. Paham ya? Otomatis bisa dipastikan baunya berubah. Itu najis sudah. Paham maksudnya ya? Tapi kalau cuma misalkan satu gelas misalkan ya, posisinya ada orang misalkan barakallahu fikum mau buang air kencing itu pakai gelas misalkan. Ternyata tumpah jatuh ke tangki itu. Paham ya? Posisi baunya enggak berubah, warna enggak berubah, kemudian rasa enggak berubah, maka boleh wudu dengannya. Nah, kalau rasa bagaimana cara merasakannya? Caranya bagaimana kira-kira Abdul Aziz caranya kalau rasa? Ini kalau mau ngecek aja. Kalau antum mau lebih yang yakin lagi misalkan antum cari tempat wudu yang lain enggak masalah gitu loh. Maksudnya airnya itu loh, airnya bagaimana dibuang atau tidak itu loh. Paham ya? Kalau selama tidak berubah warna, bau dan rasa, maka hukum asalnya boleh wudu dengannya. Walakin kama aslaftu yanbaghi bal qad yajibu man'un nas minhu li'annahu mudirrun. Artinya apa? Akan tapi sebagaimana yang sudah aku lewatkan, selayaknya bahkan wajib untuk melarang manusia wudu darinya dikarenakan membahayakan. Paham ya? Dikhawatirkan bahaya nanti ya kalau sudah tercampur seperti itu ya. Madama urdatan litalawus lima yusabbibu minal amrad. Selama masih apa? Selama masih barakallahu fikum ada kemungkinan untuk mengotori. Maksudnya apa? Maksudnya mengotori itu maksudnya karena sudah tercampur tadi itu. Dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, maka ahsannya kita hindari. Walaupun awal mulanya boleh gitu loh, tapi kita lebih baik mencari yang lain yang benar-benar suci. Paham maksudnya? Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala al-Allamah Sa'di rahmatullahi alaihi, masih sambungannya, cuman barakallahu fikum beda apa? Beda benda mengenai al-abda' wal luhum. Al-abda' wal luhum. Nanti yang antum paham, yang antum harus memahami di sini adalah lafaz-lafaz yang mungkin antum jarang mendengarnya. Barakallahu fikum. Al-abda' itu maksudnya itu berhubungan badan.
Paham ya? Berhubungan badan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya itu bagaimana hukum asalnya? Nah, barakallahu fikum, selama dia statusnya suami istri halal-halal saja. Tapi kalau sudah cerai, kalau cerai, tolak bain haram. Ya enggak? Sampai rujuk kembali dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama beserta dalilnya. Paham maksudnya? Kita lihat. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Ini mengenai apa barakallahu fikum al-abda'. Al-abda' itu seringnya digunakan untuk sesuatu yang apa barakallahu fikum berkaitan masalah berhubungan badan, kemaluan lah hukum globalnya gitu. Afan ya. Jadi antum pahami ya insyaallah ya. Nah, hukum asalnya kemaluan itu apa gitu loh. Maksudnya ini berhubungan badan. Wal luhum, dan hukum asal luhum itu daging, itu apa hukumnya? Wan nafas, jiwa, wal amwal, harta lil ma'sumi. Maksudnya apa? Dijaga. Enggak boleh hukum asalnya kita, nah barakallahu fikum, enggak boleh kita apa? Enggak boleh kita sia-siakan tanpa ada unsur syar'i. Apa maksudnya itu ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi hukum asalnya apa? Maksum. Maksum dijaga. Harta juga terjaga. Jiwa terjaga. Daging terjaga. Nah, barakallahu fikum, kemaluan juga terjaga. Ya enggak? Enggak boleh sembarangan. Kita lihat. Tahrimuha hatta yaji'al hillu. Hukum asalnya apa? Haram. Sampai datang apa? Yang menghalalkannya. Paham belum ini, Abdurrahman? Jadi kalau misalkan kita ada seorang wanita bukan mahramnya, hukum asalnya bagi kita haram enggak? Haram enggak hukum asalnya? Haram enggak? Haram sampai kita menikahi wanita tersebut. Sehingga halal bagi kita. Kan itu maksudnya. Itu contohnya. Hatta yaji'al hillu, sampai datang yang menghalalkan. Fafham hadakallahu ma yumallu. Pahamilah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu ma yumallu. Jangan sampai yang seperti ini dianggap apa membuat bosan atau jenuh. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati pembahasannya, kita lihat sedikit aja barakallahu fikum. Kalamnya Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih. Qala Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, yakni annal asla fi hadhihi asya' at-tahrim. Hukum asal semua perkara ini daging, kemaluan, jiwa, harta haram. Paham belum? Na'am. Hatta natayaqqan al-hil, sampai kita benar-benar yakin itu halal gitu loh. Fal aslu fil abda' at-tahrim. Hukum asal al-abda' itu adalah apa? Haram. Kita lihat apa penjelasannya. Wal abda' wat'un nisa. Ini penting sekali antum biar enggak bingung nanti. Wal abda' wat'un nisa. Wa abda' itu adalah apa? Na'am barakallahu fikum, menjimai wanita, berhubungan badan dengan wanita. Itu hukum asalnya haram. Fala yahil illa biyaqinil hil. Maka tidak halal. Nah, kecuali apa? Dengan benar-benar yakin itu halal. Imma bin nikahin sahih, ya enggak ini? Perhatikan baik-baik. Halalnya kapan? Imma dengan nikah yang sahih, au bi milkin yamin. Nah, maksudnya bagaimana? Sebagai budak, paham ya? Memiliki budak halal. Wa kadzalikal luhum, seperti itu pula luhum. Apa luhum? Jamadil lahmun, daging. Paham Abdullah? Naam. Al aslu fiha tahrim, hukum asalnya haram. Hatta yatayaqqan alhamdulillah. Hatta yatayaqqan al-hil, sampai benar-benar yakin halal. Ingat-ingat ini ya, hukum asalnya haram sampai benar-benar yakin kalau itu adalah halal. Wa lihada, oleh karena ini, idza istama'a fid dzabihati sababan, kalau seandainya terkumpul pada hewan yang disembelih dua sebab, antum menyembelih hewan, terkumpul padanya dua sebab. Kita lihat. Mubihun wa muharram. Mubihun wa muharrim, ghulibat tahrim. Sebab yang pertama, barakallahu fikum, membikin sesembelihan tersebut boleh. Yang satunya apa? Sebab yang membikin dia itu haram, ghulibat tahrim, dimenangkan pengharamannya. Sampai benar-benar yakin itu halal. Paham belum? Kita lihat tadi contohnya. Fala yahil al-madbuh wal masid, maka enggak halal hewan yang sembelih dan yang diburu. Falau ramahu aw dhabahahu bi alatin masmumatin aw ramahu fawaqa'a fi ma'in aw wata'ahu syai'un aw wata'ahu ya aw wati'ahu syai'un yaqtulu mislahu ghaliban fala yahil. Artinya apa kita lihat di sini?
Maka enggak dihalalkan hewan yang disembelih atau hewan yang diburu kalau seandainya dia melemparnya atau menyembelihnya dengan alat yang berbisa, alat yang beracun. Antum sudah meletakkan racun di pisaunya itu. Bismillah. Ternyata dia matinya bukan karena sembelihan, karena racunnya misalkan. Itu kan sudah barakallahu fikum kembali ke apa? Karena apa? Karena alatnya tadi itu. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, jadi antum jangan sampai keliru kalau misalkan memburu pucuk anak panahnya antum masih racun. Bismillah. Nah, akhirnya apa? Anak panah tadi mengenai buruan tadi. Nah, ini dikemungkinkan matinya itu karena kena anak panahnya atau racun yang ada di ujung apa? Anak panah tadi, itu loh masalahnya. Paham itu maksudnya? Nah, seperti itu kata beliau, hukum asalnya haram sampai benar-benar yakin bahwasanya mati karena kena panahnya tadi itu. Paham? Kita lihat. Auramahu atau dia melemparnya, fa waqa'a fi ma. Dia lempar bismillah, kita kena tembak gitu ya atau bismillah. Ya, kita panahkan gitu ternyata apa? Kena pas sasarannya. Langsung apa? Kidangnya lari. Masuk ke sumur atau masuk ke sungai misalkan. Nah, matinya itu karena kena anak panah tadi atau karena masuk sumur itu loh. Paham belum? Itu kan meragukan. Matinya itu karena masuk sumur tadi kemudian dia enggak bisa renang, paham ya? Akhirnya mati di situ atau apa? Atau karena kena panah tadi. Itu kan perlu diperhatikan juga itu. Nah, kita lihat. Aw wati'ahu syai'un yaqtul mislah ghaliban fala yahil. Atau nah barakallahu fikum apa wati'ahu ini? Intinya sesuatu yang terlemparkan lah intinya untuk berburu atau yang semisalnya dengan barakallahu fikum sesuatu yang bisa membunuh dia semisalnya. Nah, fala yahil yang seperti enggak halal juga. Maksudnya barakallahu fikum antum posisinya lagi berburu, kemudian ketika anak panah antum melontarkan gitu mengena, lari hewannya. Lari. Kemudian ketika lari dia nginjak sesuatu, paham ya? Nginjak sesuatu dengan ketika dia itu menginjak, akhirnya apa sesuatu itu bisa bunuh dia itu loh. Nah, matinya karena sesuatu tadi itu yang dia injak atau karena anak panah yang mengena hewan tadi itu. Kan meragukan semua ini. Hukum asalnya haram. Paham ya? Haram. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham belum antum? Paham? Hukum asalnya apa? Haram. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita selesaikan dikit lagi ya. Wa kadzalika al-aslu fil ma'sum. Seperti itu pula hukum asal sesuatu yang maksum. Apa maksum itu? Dijaga oleh syariat. Harta, kemudian jiwa haram enggak kita tumpahkan? Haram. Dam, darah haram kita tumpahkan. Kecuali apa? Sudah ada alasan yang syar'i. Seperti apa? An-nafsu bin nafsi, qisas. Ya enggak? Kemudian apa lagi? Rajam. Kemudian apa lagi? Murtad, kan ya. Nah, itu tiga perkara tersebut membolehkan apa? Mengalirkan darahnya walaupun hatta barakallahu fikum saudaranya sendiri atau istilahnya walaupun dia adalah muslimin. Kita lihat di sini selama ada tiga perkara tadi itu. Wa kadzalikal aslu fil ma'sum wa huwal muslim. Wa wal muslim awal mu'ahad tahrimu damihi wa malihi wa 'irdihi fala tubahu illa bihaqqin. Kita lihat. Seperti itu pula hukum asal sesuatu yang maksum yang terjaga dalam keadaan dia itu muslim atau mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di suatu negara dikasih perjanjian aman gitu. Paham ya? Perjanjian aman, enggak boleh kita mengambil hartanya. Wah, kita rampok aja, kita begal aja enggak boleh. Ya, ada perjanjian di situ. Paham teman-teman? Mu'ahad ini maksudnya orang kafir tinggal di negara kaum muslimin dikasih perjanjian keamanan gitu loh ya. Selama 10 tahun ya 10 tahun itu enggak boleh kita ganggu. Atau walaupun orang kafir dia. Nah, kita lihat tahrimu dami haram darahnya, wa manihi hartanya, wa irdihi kehormatannya, fala tubahu illa bihaqqin. Maka tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan kecuali dengan unsur yang benar. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Fa idza zalal aslu imma bi riddatil muslim. Kalau seandainya hilang hukum asalnya imma dengan murtadnya seorang muslim, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Kalau murtad jadi apa? Halal enggak darahnya dialirkan? Halal. Kita lihat. Au zana al-muhsan, atau orang yang sudah menikah berzina. Halal enggak darahnya Abdullah? Halal, dirajam. Karena syaratnya muhsan itu maksudnya orang yang sudah menikah. Kalau bujangan atau masih gadis lain lagi hukumannya. Dicambuk berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Itu kalau posisinya berzina masih bujangan dan gadis.
Au qatl nafsin, atau membunuh jiwa. Jiwa dibalas dengan jiwa, qisas. Ini jadi halal darahnya. Au naqdil mu'ahad al-ahda. Nah, barakallahu fikum halna qatluh. Ini perhatikan baik-baik ini. Atau orang kafir yang sudah dikasih perjanjian tadi melanggar peraturan dia. Malah dia bunuh orang muslim. Sudah dikasih perjanjian selama 5 tahun ini kamu boleh tinggal di sini tanpa membuat keonaran, keributan dan tanpa membuat kriminalitas. Dia ternyata malah apa? Membunuh orang muslim di situ. Berarti sudah melanggar apa? Perjanjian. Boleh untuk dibunuh dia. Paham belum? Nah, seperti itu. Mahum soal ini ya. Wa kadzalika idza janal insanu jinayatan tujibu qat'al adwin. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang melakukan jana, kriminalitas, kejahatan, perhatian baik-baik. Nah, yang enggak tahu artinya diartikan ya. Apabila seorang melakukan kriminalitas atau kejahatan, jana jinayatan itu kriminalitas atau kejahatan, yang kejahatan tersebut mewajibkan untuk memotong salah satu anggota badannya. Apa contohnya? Pencurian. Pencurian mencuri, hukum asalnya secara syariat diapakan? Tangannya dipotong. Paham ya? Tangannya atau telapak tangannya yang dipotong. Lafadznya walaupun tangannya, tapi yang diinginkan bukan tangan secara full itu bukan. Tapi apa? Tapi pergelangan ini. Paham ini ya? Jadi terkadang seperti itu. Jadi, na barakallahu fikum, na'am, itlaqul kull al-muradu bihi al-ba'd. Terkadang peletakan penyebutan secara keseluruhan tapi yang diinginkan sebagiannya. Ya enggak? Yang dipotong tangannya, tangan yang mana dipotong? Dari atas sampai bawah? Atau telapak tangan pergelangan ini? Nah itu. Paham ya? Padahal yang disebutkan tangan kan itu. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim apa lafadznya itu? Faqta'u apa? Tangan kan lafadznya, tapi bukan maksudnya tangan semua dipotong itu enggak. Dijelaskan lagi dengan penafsiran dan juga riwayat-riwayat dalam hadis. Paham soal ini ya? Kata beliau, au tujib uqubatan, atau mewajibkan dia harus dihukum, au malan, atau mewajibkan dia harus apa? Nah, mengeluarkan harta. Hal minhu biqadri ma yuqabil tilkal jinayah, maka halal dari orang tersebut untuk apa? Untuk dibalas sesuai dengan kadar yang cocok untuk apa? Kriminalitas atau kejahatan yang dia lakukan. Ka'idza barakallahu fikum ka'idza qata'a adwan aw saraqa atau sariqa ya. Saraqa kan? Aw nahwi. Seperti contohnya apabila dia memotong apa? Memotong tangan orang lain. Dibalas potong juga gitu maksudnya. Paham ya? Atau dia mencuri, dipotong tangannya tadi atau yang semisalnya. Sebabnya karena apa? Jinayah tadi. Wa kadza idastadana wamtana'a minal wafa. Seperti itu pula orang yang hutang tapi enggak mau bayar. Hutang enggak mau bayar dia. Paham ya? Hutangnya berapa? 5 juta. Nah, contohnya aja ya 5 juta, dia enggak mau bayar dia. Wamtana'a minal wafa, dia enggak mau bayar. Uang ada enggak mau bayar dia. Fayu'khadhu min malih biqadri dzalikal haqq. Boleh kita ambil paksa hartanya tadi. Sesuai dengan kadar hak yang sudah barakallahu fikum ditetapkan tadi itu. Paham maksudnya? Dia minjamnya 5 juta, enggak mau balikkan. Dia sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi barakallahu fikum miliarder. Paham ya gitu ya? Istilahnya jadi orang kaya lah gitu. Nah, miliarder atau miliarder. Nah, intinya orang kaya lah. Hutangnya 5 juta enggak mau dibalikkan sama dia. Nah, boleh dijemput paksa, diambil uangnya sesuai dengan kadarnya tadi itu. 5 juta. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat, sawa'un kana dain lillah aw lil khalqi. Baik hutang tersebut adalah hutang untuk Allah atau untuk makhluknya. Kalau untuk Allah hutangnya apa contohnya? Apa hutang untuk Allah Ta'ala itu maksudnya? Puasa Ramadan. Itu hutang untuk Allah atau hutang masing-masing individu? Nazar. Apa contohnya antum? Apa? Sumpah? Maksudnya ngapain? Diambil apanya? Ini kan masalah enggak mau menunaikan. Boleh dia diambil hartanya sesuai dengan kadar yang hak tadi itu. Zakat harta atau semisalnya itu termasuk apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan Allah Taala butuh, bukan, tapi sesuatu yang memang sudah diwajibkan itu ya. Nah, antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipaksa. Ayo keluarkan zakatnya. Itu seperti itu boleh. Nah, atau barakallahu fikum hutang kepada makhluk. Au nafaqah lil aqarib wal mamalik wal bahaim wad dhaif atau bahkan nafkah untuk kerabat dekat, mamalik, budak-budak wal bahaim, binatang ternak,
Wadhaif dan tamu ini pun juga ternyata boleh dipaksa kalau tidak memberikan haknya. Antum melihara kucing apa yang besar itu? Yang anggora ya misalkan, atau yang semisalnya, atau punya kambing etawa besar itu, antum enggak mau ngasih makan. Paham ya? Dibiarkan terlantar. Boleh orang datang ke dia paksa kasih makan. Boleh gitu kan? Kenapa? Karena dia tidak memenuhi haknya gitu loh. Paham ya? Antum melihara kucing dibiarkan aja. Enggak dikasih makan, dikasih minum, enggak dikasih minum tapi dikerangkeng gitu, dikurung gitu. Enggak boleh. Nah, atau ada tamu datang, assalamualaikum, tamu. Dibiarin aja sama dia. Ya, tamunya di rumahnya, dan situ aja ya. Biarin aja. Dikasih air minum wala syai'. Boleh ada misalkan ada pemimpin atau dari kalangan pemerintah misalkan ketahuan seperti itu, boleh dia paksa kasih dia hak tamu. Boleh seperti itu. Nah, mamalik itu budak. Mamalik itu budak ya. Untuk saat ini enggak ada perbudakan karena perbudakan ini pada asalnya muncul dan ada ketika ada peperangan, kemudian kaum muslimin menang, nawan dari orang-orang kafir. Apa maksudnya ya? Kalau sekarang kan enggak ada. Adapun yang di kampung-kampung itu dari Jawa ke Sumatera kemana, jadi pembantu itu bukan budak, pembantu, khadim. Khadimah. Paham ya? Jangan sampai diartikan budak. Allahul musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.